Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu sebabnya melalui ibadah ini semua saudara buka hatimu sebab Tuhan siap melawat kita. Mari sembah Dia bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari nyatakan dengan hati yang bersyukur. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan nyawamu bagi setiap kami. Yang terbaik, yang terindah, Engkau selalu berikan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu dan sembah Dia. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari angkat suaramu dan sembah Dia.
sembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau Yesus. Kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana bagimu, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi, Tuhan yang setia. Kami menyembah. Mari angkat suaramu saudara, dimanapun engkau berada, sembah Dia. Dia Allah yang setia, kebaikannya, anugerahnya melimpah dalam hidup kami. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu Tuhan selalu nyata bagi setiap kami. Itu sebabnya melalui ibadah ini kami berdoa, Tuhan lawat setiap kami, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan kami percaya ibadah ini mendatangkan berkat. Kami siap memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Yang bersuka cita mari bersorak buat Tuhan kita. Come on. Mari menari buat Tuhan. Come on. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. Amen. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. Come on. You won't give up on me. Your love is holding on.
like an echo. Come on, clap your hands. Your love is on and on, and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is on and on, and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is on and on, and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Bersama dengan kekuatan kami, Kau Allah yang dahsyat. Mari sama-sama nyanyikan, saudara. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Amin. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karena-Mu. Come on, ADC. Kau hadirkan atmosfer surga, amin, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Nyatakan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Segala kekuatan kami. Sama-sama nyatakan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekat-Mu Tuhan. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Salam sukacita bagi kita semua dan selamat datang di ibadah online edisi hari ini. Ibadah Raya Minggu diadakan secara online di YouTube channel NDC Ministry. Saudara dapat mensubscribe dan nyalakan tanda bel untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami. Ibadah NDC Youth, NDC Kids, dan NDC Women juga diadakan secara online dengan jadwal sebagai berikut.
renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kini saudara dapat mempelajari firman Tuhan dengan menggunakan fitur Bible Study di aplikasi NDC. Temukan penjelasan mengenai latar belakang penulisan kitab, rangkuman dalam bentuk audio, dan penjelasan ayat per ayat. Ikuti seruan doa bersama yang diadakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 20 di YouTube channel NDC bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Kita akan berdoa untuk pemulihan Indonesia, pemulihan kota, dan juga keluarga kita. Mari bergabung dengan ribuan saudara kita di seluruh Indonesia. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Bergabunglah dengan keluarga rohani di dalam KOR untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut update laporan pemberian bantuan NDC Peduli COVID kepada jemaat dan pelayan NDC hingga minggu ini. Saudara yang rindu memberikan bantuan dapat memberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi yang tertera. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Pendoa NDC selalu siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bawa hatimu saudara untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat jalan, tapi kita percaya yakin Tuhan selalu membuka jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Percaya kepada Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Angkat tanganmu dan nyatakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sungguh kami percaya kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Saat tidak ada jalan, Engkau selalu membuka jalan bagi setiap kami. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara,
angkat hatimu, angkat tanganmu dan nyatakan. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi nyatakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya. Mari angkat tanganmu dan menyembah Dia. Hati kami percaya, sebab Engkau Tuhan yang menjadi jawaban yang pasti. Engkau Tuhan yang selalu membuka jalan baru. Engkau Tuhan yang sanggup dan tiada yang berubah. Sebab Engkau setia, Engkau tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu tetap nyata, sebab itu kami percaya. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Beri hati yang sungguh percaya. Haleluya, kami sembah Tuhan. Mari sembah Dia, Allah yang setia. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Mari angkat kedua tanganmu saudara, pandang kepada Yesus, dan nyatakan bersama, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi, hatiku percaya. Oh Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari angkat tanganmu, pandang kepada Yesus. Hatiku percaya, oh yes, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, oh selalu ku percaya, selalu ku percaya.
percaya, mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Shalom saudara, senang bisa berjumpa dengan saudara semua di dalam ibadah online Nafiri Discipleship Church. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa dan percaya dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara sedang alami, Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus sanggup membantu setiap pergumulan kita semua. Izinkan saya dengan kerendahan hati menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari yang Kau jadikan. Kami berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, hurapi hamba-Mu Bapa, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman dengan baik. Dan setiap kami yang mendengar juga Engkau berkati, supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Saudara, kita masih berada di dalam bulan Agustus. Kita masih ada di dalam tema bulanan kita, yaitu truly free atau benar-benar bebas. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, saya beri judul Trusted for Freedom atau dipercaya untuk bebas. Ya. Saya akan memulai khotbah saya dengan cerita tentang Adam dan Hawa di dalam Genesis atau Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara. And the Lord commanded the man, "You are free to eat from any tree from the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat it, you will certainly die." Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, lalu Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara semua pasti tahu akan cerita Adam dan Hawa, di mana Tuhan memberikan peraturan dan mereka gagal untuk mentaatinya. Di sini mungkin banyak dari kita yang belajar tentang ketidaktaatan atau kegagalan. Tetapi ada pelajaran lain yang bisa kita pelajari, yaitu ketika Tuhan pertama kali mempercayakan free will atau kehendak bebas kepada manusia. Di ayat yang baru kita baca dikatakan you are free atau kita bebas. Saudara, kita bukan robot. Karena kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang akan menjadi sebuah keputusan. Dan kalau saudara bertanya, di mana free will atau kehendak bebas kita terlihat? Itu terlihat ketika Tuhan tahu kalau Adam dan Hawa akan gagal. Dan Tuhan tidak membuat tembok di sekitar pohon tersebut atau membunuh si ular licik. Apakah Tuhan bisa? Yes, Tuhan bisa. Tetapi kalau tidak ada godaan itu, lalu mereka taat. Bagaimana bisa dikatakan Adam dan Hawa memilih untuk taat? Seorang hamba Tuhan yang bernama Joey Bonifazio pernah berkata, di dalam kebebasan kita, Tuhan harus melarang satu hal, baru free will bisa terjadi. Kalau tidak, itu namanya bukan free will. Coba saudara renungkan. Kalau tidak ada yang dilarang, bagaimana manusia bisa memahami apa artinya kehendak bebas? Sama seperti negara kita baru merdeka. Kata merdeka muncul karena kita baru dijajah. Kalau penjajah tidak datang, maka tidak perlu ada kata merdeka. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan dengan mudah memberikan free will kepada Adam dan Hawa? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada sebuah quote yang pernah berkata, "The best way to find out if you can trust somebody is to give them trust." Cara terbaik untuk mengetahui
apakah Anda dapat mempercayai seseorang adalah dengan memberikan kepercayaan kepada mereka. Kenapa begitu, saudara? Karena kalau orang belum pernah dicoba, gimana bisa ketahuan? Setiap orang harus dicoba dulu baru ketahuan apakah mereka bisa dipercaya atau tidak. Dan demikian juga hubungan Tuhan dengan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Allah memberikan kepercayaan dalam bentuk kebebasan kepada kita manusia untuk memilih, untuk taat atau tidak taat. Supaya Dia dapat melihat apakah kita dapat dipercaya dengan kebebasan yang sudah dianugerahkannya. Tetapi kita sering gagal dalam free will atau kebebasan kita. Kita justru sering memilih untuk tidak taat daripada taat. Dalam tanda kutip, saudara ya, kita gagal. Nah, hari ini saya akan membagikan 3 alasan kenapa kita lebih sering gagal dibanding taat. Apakah saudara siap? Poin yang pertama adalah karena kita seringkali meragukan niat baik Tuhan. Kalau kita melihat semua larangan yang Tuhan berikan itu bertujuan untuk kebaikan kita sendiri, maka akan lebih mudah untuk kita dalam kehendak bebas kita taat kepada Tuhan. Tetapi kita seringkali meragukan niat baik Tuhan, meragukan larangan yang Tuhan beri untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan hal yang sama terjadi pada Hawa. Dan cerita tersebut tercatat dalam Kejadian 3 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ya. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara bisa melihat kalau di sini iblis di sini memutarbalikkan firman Tuhan dengan tujuan untuk membuat Hawa ragu akan niat baik Tuhan. Jawaban Hawa dibalas oleh ular. Katanya, "Kamu tidak akan mati, tetapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah." Hasutan dari iblis berhasil masuk ke dalam pikiran dan kepala Hawa. Hawa mulai meragukan larangan atau niat baik Tuhan. Dan akhirnya Hawa pun gagal. Saudara, saya jadi teringat ada sebuah cerita tentang 2 orang hamba Tuhan yang bernama Carey Nieuwhof dan Reggie Joiner. Mereka sedang ngobrol karena mereka ingin membuat sebuah buku tentang parenting. Dan dari ngobrol santai, tiba-tiba pembicaraan mereka menjadi dalam. Mereka membicarakan tentang anak-anak mereka sendiri. Mereka bertanya kepada satu dengan yang lain tentang hubungan mereka dengan anak-anaknya. Di mana Carey dan Reggie fokus membuat peraturan untuk anak-anak mereka. Contohnya, tidak boleh pulang malam, tidak boleh punya pacar, dan lain sebagainya. Mereka sangat fokus akan membuat peraturan-peraturan. Tetapi ada satu hal yang mereka sadar mereka lewatkan. Dan satu hal yang mereka lupakan tersebut adalah apakah anak-anak mereka mempercayai mereka. Mereka kemudian melanjutkan perbincangan mereka. Jangan-jangan anak mereka nurut dan menerima batasan-batasan yang diberikan oleh orang tuanya bukan karena percaya, tetapi karena takut. Dan mereka meragukan niat baik Carey dan Reggie dalam membuat peraturan. Mereka tidak percaya akan niat baik orang tuanya bahwa peraturan yang dibuat oleh Carey dan Reggie adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Saudara, saya pun punya seorang teman yang curhat sama saya. Yang kalau semuanya mau melakukan apapun, itu tidak boleh sama orang tuanya. Mau ke Korea sama teman-teman SMA, tidak boleh. Mau ke Bali, nggak boleh. Bahkan mau nongkrong sama teman-temannya di Jakarta aja, sama teman-teman kecilnya juga tidak boleh, ribet. Ketika berdiskusi dengan orang tuanya, ternyata sang anak nurut dengan peraturan karena takut.
bukan karena percaya. Teman saya ini ragu akan niat baik dan larangan dari orang tuanya. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sama seperti anak-anak Carrie dan Reggie? Kita sama seperti teman saya, di mana mereka gagal taat karena mereka tidak percaya akan orang tua mereka? Atau kita mau taat, tapi taat karena takut akan hukuman? Hari ini, saya ingin menantang kita semua, saudara dan saya juga pribadi, untuk tidak meragukan niat baik Tuhan. Kita mau menggunakan free will kita atau kehendak bebas kita untuk mau taat dan percaya 100% bahwa peraturan dan larangan yang Tuhan berikan pasti bertujuan baik untuk saya dan saudara. Yang percaya dan setuju, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, alasan kenapa kita manusia lebih sering tidak taat adalah karena yang dilarang itu menarik. Di dalam Kejadian 3 ayat 6, Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, Hawa melihat bahwa buah itu menarik. Dan saudara, bukankah seringkali yang dilarang itu menarik? Benar gak? Saudara, apakah saudara tahu bunga Edelweiss? Kalau belum tahu, kira-kira rupanya seperti ini. Bunga Edelweiss adalah bunga yang sering ditemui di puncak gunung dan dapat ditemukan di beberapa gunung di Indonesia. Bunga Edelweiss disebut sebagai bunga yang abadi, dan ternyata bunga Edelweiss ini tidak boleh dipetik. Nah, namanya manusia ya, saudara, semakin dibilang tidak boleh, semakin dilarang, semakin penasaran, semakin ingin melakukan. Banyak pendaki akhirnya memetik bunga Edelweiss tersebut dan pada akhirnya terkena sanksi, di blacklist untuk mendaki gunung tersebut di lain kesempatan, atau harus membayar denda up to 100 juta rupiah dan juga bisa masuk penjara. Ketika ditanya kepada yang memetik, alasannya apa kamu memetik bunga tersebut? Jawabannya adalah karena mereka iseng aja atau mereka penasaran aja gitu. Dan alasan lainnya adalah karena mereka tidak tahu ada peraturan tersebut. Rasa penasaran seringkali membuat kita dalam kehendak bebas atau free will kita tidak mentaati larangan dan peraturan Tuhan. Padahal peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan kita. Saudara, saya teringat ketika saya masih SMP, saudara. SMP itu saya sekitar umur 13-15 tahun. Saya ingat kalau saya tidak boleh pulang malam. Karena peraturan yang dibuat oleh orang tua saya di rumah adalah ketika anak-anak keluar, mereka tidak boleh pulang malam. Dan pas masih SMP, jam 7 sudah harus di rumah. Saya jujur aja, saudara, semakin dilarang, semakin penasaran. Apalagi ketika semua teman-teman main saya boleh pulang malam semua. Wah, makin semangat untuk pergi nongkrong sampai malam. Kan penasaran ya? Tetapi sayang sekali saudara, saya rata-rata pulang on time jam 7 malam. Apakah saudara tahu alasannya apa? Karena saya takut untuk dihukum. Dan saya baru sadar setelah beranjak dewasa, kalau ada alasan-alasan di balik tidak boleh pulang malam. Supaya disiplin, menghindari godaan, dan lain sebagainya. Saudara, mungkin di sini ada yang masih baru sebagai seorang Kristen. Baru percaya kepada Tuhan Yesus. Umur dalam iman Kristenan kita mungkin masih sangat muda. Dan saudara mungkin berpikir, aduh, kok jadi orang Kristen banyak larangan banget ya? Padahal kan itu menarik-menarik semua. Penasaran dong. Ada mungkin dari saudara yang sekarang sedang dalam musim teenager atau pemuda. Sama ketika saya masih SMP waktu itu. Penasaran sama semua hal yang dilarang. Tetapi ketika kita semakin dewasa dalam hidup kekristenan kita, kita harus mengerti saudara. Sama seperti saya baru mengerti ketika beranjak dewasa. Kalau peraturan dan larangan dibuat karena Tuhan Yesus sayang sama kita.
Sama seperti orang tua saya sayang sama saya. Saudara, saya ingin mendorong kita semua menjadi orang Kristen yang dewasa, termasuk saya. Kita bersama-sama menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar melihat menariknya hal-hal yang dilarang, tetapi di balik semuanya itu ada maksud ilahi, ada maksud Tuhan yang baik untuk hidup kita. Dan peraturan membuktikan kalau Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan juga mengasihi saya. Kita mau menggunakan kehendak bebas kita, free will kita, untuk taat kepada Tuhan. Walaupun yang dilarang kelihatannya menarik, kita penasaran. Kita harus tahu bahwa ujung dari ketidaktaatan pasti adalah sesuatu yang merusak kita dan menghancurkan kita. Kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa dan taat dalam kehendak bebas kita. Yang setuju, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan poin ketiga, poin yang terakhir, alasan kenapa kita lebih sering tidak taat adalah poin yang ketiga. Karena saudara, karena ada si iblis. Karena ada si iblis. Saudara mungkin berpikir poin ini simple. Atau ya ampun, semua orang juga udah tahu. Tetapi tahukah saudara, karena kita merasa ini hal yang simple banget, hal yang biasa banget, dan semua orang sudah tahu, kita jadi lower our guard. Kita menurunkan pertahanan kita. Dan saudara jangan salah, kalau banyak dari millennials tidak percaya iblis. Katanya, masa sih? Serangannya kayak gimana sih? Berdasarkan fakta ini, saya ingin tekankan kalau iblis itu nyata dan mereka suka menyerang kita. Tetapi kadang kita tidak sadar. Dalam cerita Hawa, iblis menyerang Hawa, memutarbalikkan firman dengan bertujuan untuk membuat manusia ragu-ragu akan maksud baik Allah membuat perintah atau larangan itu. Kejadian 3 ayat 4-5. Dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis, setan itu nyata dan siap menyerang kita kapanpun dan lewat sarana apapun. Bisa lewat pikiran negatif, bisa lewat sosial media kita, bisa lewat kata-kata yang menjatuhkan dan lain sebagainya. Kita sering terlena dengan tipuan iblis, sehingga kita dalam kehendak bebas kita sering memilih untuk tidak taat. Kita terlena, kita gagal. Karena itu, ayat firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dan ayat firman Tuhan itu berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan besar yang terkenal akan doa-doanya. Dan dia pernah berkata, seandainya tidak ada iblis, akan lebih mudah bagi kita untuk berdoa. Kita kadang-kadang malas berdoa. Dan kita kadang-kadang sulit untuk berdoa. Kita malas. Kadang-kadang kan doa gampang saudara ya. Tapi kenapa kita malas? Katanya orang ini, iblis menyerang kita buat kita malas dalam berdoa. Artinya apa? Iblis dengan berbagai macam cara akan membuat kita sulit untuk berdoa. Kita mungkin tidak bisa tahu di mana dan kapan iblis menyerang kita. Dia sedang menunggu kapan kita lemah, kapan kita mudah untuk diserang. Tetapi saudara, yang selalu bisa kita lakukan adalah kita selalu bisa alert atau waspada supaya kita kuat, kita tidak terlena, dan pada akhirnya kita dalam kehendak bebas kita bisa mentaati Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, pada akhir firman Tuhan yang saya sampaikan, saya ingin mengajak setiap kita untuk memilih mentaati Tuhan yang sudah memberikan kehendak bebas kepada kita. Karena kita tahu ketika kita memilih untuk taat, maka hasilnya adalah berkat, sukacita, keberhasilan, dan yang paling penting adalah Tuhan disenangkan lewat kehendak bebas kita. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak taat, maka hasilnya pasti kehancuran, kesedihan, dan kegagalan. Saya berdoa
supaya kita semua, saudara dan saya, bisa menggunakan kehendak bebas kita dengan tanggung jawab, dan kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Trusted for freedom. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini boleh menangkap isi hati-Mu, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami dengan baik. Kami boleh percaya kepada Engkau, Tuhan, dan Engkau pun bisa percaya kepada kami, sehingga kami dalam free will kami atau kehendak bebas kami boleh memilih untuk taat kepada perintah-perintah-Mu. Saya ingin juga Bapak menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, kami semua yang ada pergumulan, ada masalah. Kami percaya kalau Engkau pasti menolong kami, Engkau mendengar setiap doa kami, Engkau mendengar setiap tangisan kami, dan Engkau sudah mempersiapkan jalan keluar untuk kami. Kami juga menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, supaya boleh memimpin Indonesia dengan baik, dan semua tim jajaran di bawahnya, supaya Indonesia boleh segera keluar dari pandemik COVID-19 ini, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami. Dan sebelum kami akhiri hari ini, firman Tuhan hari ini, kami bersama-sama ingin memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Engkau, dan kami terima bersama anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.